Halo guys, kalian pernah ngerasa nggak sih? Kadang pas kita nonton bola, ada satu pemain yang kayaknya nggak banyak lari, tapi perannya itu penting banget. Dan dia ibaratnya nadi di tim itu karena dia bisa lihat celah yang bahkan nggak kepikiran sama lawannya guys. Nah, obrolan kita hari ini arahnya ke sana. Dan saya nggak mau ngajak kalian pusing ngebahas statistik atau angka-angka kaku kayak biasa. Tapi kali ini saya pengen ngasih gambaran realitanya aja. Gimana sebuah visi di lapangan itu benar-benar bisa menyulap tim biasa jadi juara. Soalnya banyak banget nih dari kalian yang nanya, Bang gimana sih caranya pakai mentor CES Fabregas ini biar nggak mubazir? Nah, katanya gitu guys. Tapi jujur ini bukan cuma soal urusan klik tombol mentor terus beres. Enggak. Ini soal gimana caranya kita minjem otaknya seorang maestro buat diterapin ke tim kita guys. Dan sekarang saya mau cerita nih mengenai pengalaman saya pakai formasi 3-1-4-1-1 yang udah saya sesuaikan dengan mentor dari CES Fabregas biar lebih efektif. Oke, kita mulai dari pondasinya dulu. Kalian bisa lihat saya pakai formasi 3-1-4-1-1. Pas pertama lihat, kalian mungkin bakal mikir, Bang, lu gila ya? Cuma nempatin 3 back. Gak takut dibantai kah? Wajar sih kalau kalian mikir kayak gitu, tapi buat saya, ini tuh kayak ngasih statement ke lawan guys. Gini logikanya. Buat apa kita numpuk banyak back kalau bola itu dari awal emang selalu ada di kaki pemain kita? Buat apa coba? Tapi pertanyaannya, kenapa formasi ini laku keras di game top 11? Nah, jawabannya simple, yaitu keseimbangan. Coba deh kalian bayangin, 3 back tengah atau DC dijagain sama satu gelandang bertahan atau DMC. Jujur, menurut saya mereka udah cukup kuat sih buat putusin counter attack lawan. Nah, serunya tuh ada di depannya guys. Di sini kita punya 2 MC, lalu diapit sama pemain sayap kanan dan kiri, plus 1 ANC tepat di belakang striker. Jadi total ada 6 orang yang bakal ngepung lini tengah lawan. Jadi kita tuh nggak cuma lagi main bola di sini guys, enggak, tapi kita lagi ngejajah ruang gerak lawan. Tapi ingat ya guys ya, saya cerita gini bukan nyuruh kalian kopas mentah-mentah squad saya guys, bukan. Saran saya, coba kalian pakai aja pemain yang kalian punya sekarang. Yang penting kalian pahami dulu fungsi tiap posisinya biar lebih efektif. Terus nih guys, ada satu kebiasaan lagi yang sering banget dilewatin sama banyak manajer. Jujur, kalian pernah nggak sih asal pilih penendang bola mati? Padahal free kick sama penalti itu wajib banget loh dieksekusi sama pemain yang atribut finishing dan juga shootingnya itu tinggi. Kenapa saya cerewet soal ini? Karena pas tendangan bebas, itu udah bukan soal kerja sama tim lagi, bukan. Tapi itu murni eksekusi berdarah dingin cuy. Apalagi kalau pemain kalian punya kreativitas tinggi. Dia tuh kayak udah bisa nebak kiper lawan bakal lompat kemana gitu. Nah, kalau buat corner kicks, udah pasti pemain kalian harus punya atribut passing atau crossing dan kreativitas yang cukup bagus. Dan itu harga mati sih. Karena kita butuh umpan melengkung yang pas buat disundur sama pemain-pemain kita, guys. Dan satu lagi nih, guys, soal kapten. Buang jauh-jauh deh pikiran kalian kalau kapten itu harus pemain yang paling tua. Karena saya pribadi selalu memilih pemain yang ratingnya stabil, mainnya tenang, dan jarang dapat kartu. Ya, meskipun usianya masih muda. Logikanya gini guys, pas tim kalian lagi panik atau pas buntu-buntu jadi menit-menit akhir, kalian butuh sosok pemain yang bisa nenangin kan? Bukan malah pemain yang gampang kepancing emosi terus dapat kartu merah konyol. Bukan guys. Nah sekarang pondasinya udah siap dan formasi udah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan utamanya. Terus apa ngaruhnya gaya manajerial CES Fabregas ke formasi ini? Oke, jujur guys. Musim ini squad saya lagi nggak dalam kondisi terbaik sih. Mungkin kalian juga lagi ngalamin fase ini. Tim saya belum di-upgrade dan belum ada pemain bintang yang datang. Jadi isinya tuh cuma pemain veteran yang fisiknya udah mulai loyo. Dicampur sama anak-anak akademi yang semangatnya lagi tinggi tapi masih polosan banget kayak gini. Terus gimana cara saya survive di musim ini? Jawabannya ya balik lagi ke Fabregas tadi guys. Jadi filosofi dia tuh nggak nyuruh pemain kita lari kayak kesetanan sampai 100 meter dalam 10 detik. Enggak. Fabregas itu ngajarin soal efisiensi guys. Karena bola itu bakal selalu berlari lebih cepat dari kaki pemain tercepat sekalipun. Jadi buat ngakalin skuad saya yang gado-gado ini, saya nggak bakal ngajak lawan yang mutunya lebih gede buat adu otot. Enggak. Jadi kita tuh bakal ajak mereka buat adu otak. Tujuannya jelas sih, yaitu biar kita bisa bikin mereka capek lari-lari cuma buat ngejar bola dari pemain kita ya guys ya. Oke, sekarang mari kita bedah dengan taktiknya bareng-bareng. Kalian dengerin alasannya biar nggak cuma asal copy. Taktik pertama pas kita pegang bola. Karena niatnya main tiki-taka, gaya operan wajib pendek. Jangan kasih izin pemain asal tendang bola gitu aja guys, jangan guys. Buat tembakan, saya pilih giring bola ke kotak. Kenapa coba? Pemain kita kualitasnya kan pas-pasan ya. Daripada maksain tendang jarak jauh yang peluru nyasar gitu, mending cari celah pasti di depan gawang. Iya nggak sih?
Fokus operan seimbang, biar lawan bingung kita nyerang dari mana, dan umpan silangnya rendah aja, karena kita sadar diri nggak jago buat duel udara. Kemudian untuk fase transisi, ini penting sih. Pas kita kehilangan bola, instruksinya kembali ke awal, jadi nggak usah panik. Kita tata lagi formasinya, tapi begitu kita dapat bola, kita bisa fokus melakukan serangan. Kita atur ritmenya, walaupun skor kita seadanya. Dengan mentalitas menyerang, kita kasih lihat ke lawan kalau kita tetap pegang kendali di lapangan. Lalu pas bertahan, kita pakai pengawalan zona plus mid press ya guys ya. Tujuannya jelas biar pemain gak kehabisan napas pas ngejar lawan sampai ke area sendiri, tapi tetap ngasih tekanan di area tengah. Lalu untuk tackle-nya, wajib stay on field. Tujuannya jelas biar nggak ada tuh ceritanya main seluncuran gaje yang bikin kartu keluar. Garis pertahanan, kita pakai jebakan offset. Beresiko, ya banget sih, tapi disitulah seninya. Oh ya guys, satu pesan dari saya, taktik ini cuma bakal jadi pajangan di tim kalian kalau pemain tengah kalian gak punya penempatan posisi dan umpan yang benar. Dan buat striker, pastiin penyelesaiannya itu bagus. Peluang kita mungkin gak banyak, tapi sekalinya dapat bola, itu harus jadi gol. Oke, teori udah panjang lebar. Kunci main Tiki Taka itu aslinya butuh squad yang mutunya seimbang dan rata. Tapi karena musim ini squad saya lagi jomplang banget, kita lihat aja, bisa nggak sih taktik yang mateng ini ngalahin batasan kualitas main. Habis ini kita langsung coba lawan tim yang mutunya setara di Liga Champions. Dan mari kita buktiin bareng-bareng gaya Fabregas ini beneran jadi solusi buat tim darurat kita atau malah bikin hancur lebur tim saya guys. Tapi sebelum kita masuk ke match, saya pengen ngobrol sama kalian dulu nih guys. Menurut kalian yang main top 11 sekarang, mendingan pusing ngeracik taktik atau mending nabung beli pemain bintang aja biar instan? Terus kalian tim yang suka ngulik umpan pendek kayak gini atau yang tipe main direct langsung ke depan? Coba dong ceritain segel atau pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti saya bacain satu-satu dan kalau sempat saya balas semua komentar dari teman-teman semua. Oke guys, peluit udah ditiup, kita masuk ke pertandingannya guys. Dan tensinya langsung kerasa banget ya guys. Ternyata manajer lawan juga online. Kita sama-sama berdiri di pinggir lapangan ya guys. Mantau langsung live match. Jujur, karena tim lawan ini punya keseimbangan tim yang sempurna di angka 10, awal-awal match tim saya bener-bener dibikin menderita. Kita dikurung, ditekan habis-habisan, kelihatan banget beda kelasnya. Tapi pas masuk di menit ke-16, saya mulai merhatiin satu pola. Lawan ini cenderung nge-spam serangan dari sisi kanan mereka guys. Disinilah insting manajer kita harus jalan. Logikanya gini guys, kalau mereka mati-matian numpuk orang buat nyerang dari sisi kanan, berarti bakal ada ruang kosong melongkong yang ditinggalkan di area itu pas transisi, iya kan? Apalagi pas saya cek ulang, formasi mereka itu 3-5-2 yang murni nggak pakai back sayap. Langsung saat itu juga saya tweak taktiknya. Fokus umpan yang tadinya seimbang langsung saya ubah fokusin ke sayap kiri tim saya guys, yaitu untuk menghajar area kanan mereka yang kosong itu. Dan boom, hasilnya emang gak instan sih. Butuh beberapa kali percobaan, tapi setelah kita terus-terusan mengeksploitasi setelah itu, akhirnya pecah telur juga di menit ke-35 guys. Kita unggul 1-0. Habis kebobolan, mereka kelihatan mulai panik dan nyoba ngandelin serangan balik cepat. Tapi disinilah peran formasi 3-1-4-1-1 kita bersinar. Tekanan mereka selalu mentok di tengah karena jarak antar pemain kita yang cukup rapat. Masuk ke menit 43. Ini momen favorit saya sih di pertandingan kali ini. Strategi Tiki Taka yang kita rencanain jalan dengan sempurna. Pergerakan tanpa bola dari pemain tengah dipadu umpan pendek ala Fabregas yang mulus banget, bener-bener bikin back lawan pusing 7 keliling. Skema cantik ini ditutup dengan penyelesaian dingin dan skor 2-0 sebelum turun minum. Masuk halftime di menit ke-45, saya mikir kita udah di atas angin. Ruang gerak mereka udah kita kunci, jadi saya putusin buat ngambil risiko. Tendensi tembakan yang tadinya giring ke kotak, saya ubah jadi langsung tembak. Sesekali kita test drive respon kiper mereka dari luar kotak penalti guys. Keputusan ini ternyata jadi mimpi buruk buat lawan loh guys. Di menit ke-64, boom, kita cetak gol ketiga dari skema ini. Keren banget. Meski udah ketinggalan 3-0, harus diakui mental lawan baja banget guys. Mereka tetap ngelakuin banyak tekanan, tapi beruntung skema bertahan zona dan mid press yang kita setting di awal bikin ini pertahanan tetap solid dan gak gampang out of possession. Puncaknya di menit ke-86, kita ngasih pukulan knockout dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 4-0.
Jadi kesimpulannya, eksperimen kita pakai mentor change Fabregas dipadukan dengan formasi 3-1-4-1-1 di tim yang darurat ini sukses besar loh guys. Penguasaan bola mutlak ada di tangan kita. Pertandingan ini jadi bukti nyata. Kalau di top 11, taktik dan kejelian kalian ngebaca kelemahan lawan di tengah pertandingan itu jauh lebih berharga daripada sekedar punya pemain bintang. Gaya manajerial Fabregas ngajarin kita buat main sabar, efisien, dan ngehukum kesalahan ruang lawan pakai otak. Bukan sekedar adu lari atau adu otot ya guys ya. Nah, gimana nih menurut kalian? Seru banget kan kalau kita bisa balikin keadaan cuma dengan ngubah arah serangan di pertandingan laga? Dan kalau boleh tahu, ada nggak sih dari kalian yang pernah nerapin counter taktik dadakan kayak gini dan berhasil ngebantu tim yang lebih kuat? Coba dong share cerita kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng-bareng di bawah dan saya bakal coba balas komentar dari teman-teman semua. Kalau kalian ngerasa beda taktik kali ini ngebantu dan bikin kalian makin enjoy main top 11, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau saya lagi ngeracik taktik-taktik aneh tapi worth it lainnya guys. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam top 11 Indonesia.